Bab 301 Gao Sheng. Gao Xiaolong tertegun sejenak. Dia tidak menyangka Zhou Yu benar-benar akan mendorongnya untuk meminta bantuan. Gelombang kemarahan yang hebat tampak jelas di kedalaman matanya. Semua ini adalah hasil perbuatanmu sendiri. Gao Xiaolong segera menghubungi nomor Gao Sheng. Ayah, cepatlah kemari dan selamatkan aku hampir mati. Dan Tuan, Qian telah lumpuh. Di ujung telepon yang lain, saat mendengar ini, wajah Gao Sheng langsung berubah marah. Seseorang di Wucheng benar-benar berani menyakiti putranya. Kau benar-benar mencari kematian. Siapa yang menyentuhmu? Namanya Zhou Yu. Apa? Kejutan melintas di mata Gao Sheng. Setelah bertemu dengan Xie Lao memberinya misi untuk berurusan dengan seorang pemuda bernama Zhou Yu juga. Dia tidak mengantisipasi bahwa, dalam sekejap mata, putranya akan berselisih dengan Zhou Yu. Gao Sheng tentu saja tidak menganggap ini suatu kebetulan. Dia sangat menyadari Tuan. Kekuatan Qian. Dia segera menyimpulkan bahwa Zhou Yu ini adalah Zhou Yu yang sama. Kilatan dingin melintas di mata Gao Sheng. Bagus, aku jadi tidak perlu repot mencarinya. Xiaolong, tahan dia, aku pergi dulu. Setelah menutup telepon, Gao Sheng segera mengumpulkan para ahlinya dan menuju ke bar. Pada saat yang sama, Wang Xinyu benar-benar panik. Dia tidak pernah menduga keadaan akan meningkat sedemikian rupa hanya dalam hitungan menit. Dia buru-buru menelepon LV Fang secara rahasia. Sementara semua orang sibuk dengan ponsel mereka, suara sirene meraung-raung di luar bar, diikuti serbuan polisi yang menerobos masuk. Pemimpin kelompok itu tidak lain adalah Zhang Chao. Mengenali kepala polisi Wucheng, Gao Xiaolong, Cao Feilong, dan lainnya tentu mengenalnya. Kepala Zhang, saya tidak menyangka Anda datang sendiri, ayah saya pasti memanggil Anda. Gao Xiaolong memberi perintah dengan nada angkuh, berbicara kepada Zhang Chao. Pergilah, tangkap Zhou Yu ini sekarang juga, dan antar dia ke villa keluarga Gao malam ini. Aku ingin dia mati. Zhang Chao baru saja menerima telepon dari pemilik bar yang melaporkan kejadian tersebut. Awalnya, dia tidak menganggapnya terlalu serius, karena dengan adanya acara besar yang terjadi di Istana Yongle hari ini, dia tidak punya banyak waktu untuk mengurusi hal-hal lain. Namun saat ia mengetahui salah satu pihak yang terlibat adalah Tuan Muda Dongsheng Group, Gao Xiaolong, ia pun lebih memperhatikan dan menanyakan detail kejadian tersebut. Mendengar cerita itu, Zhang Chao menggigil ketakutan dan bergegas bersama anak buahnya. Sekarang, mendengar kata-kata Gao Xiaolong, dia menjadi marah. Diam. Dia segera mendekati Zhou Yu dengan gelisah, dan berkata, Zhou. Zhou Yu melirik Zhang Chao dengan acuh tak acuh. Kau tahu tentang kasus Cao Feilong, kan? Zhang Chao menjawab dengan cepat. Aku tahu. Petik 2. Apa yang sedang terjadi? Wajah Zhang Chao berubah berulang kali, lalu dia menarik napas dalam-dalam. Zhou, bolehkah aku bicara denganmu secara pribadi? Zhou Yu mengikuti Zhang Chao ke samping. Zhou, beginilah adanya, Cao Feilong diselamatkan oleh Gao Xiaolong dari grup Dongsheng. Anda mungkin tidak menyadari bahwa grup Dongsheng hampir mencapai titik kemahakuasaan di Wucheng, bahkan lebih berkuasa daripada Komisaris Bao, dan meskipun saya adalah kepala polisi Wucheng, ada beberapa hal yang berada di luar kendali saya. Mendengar kata-kata Zhang Chao, cahaya dingin berkelebat di mata Zhou Yu. Sebelumnya, Bao Guoqian pernah mengatakan hal serupa, yang menurutnya hanya candaan, tetapi sekarang tampaknya benar. Grup Dongsheng ini sungguh luar biasa. Saat itu, alis Zhou Yu berkedut saat dia melihat ke arah pintu masuk bar. Dia merasakan beberapa kehadiran kuat mendekat dengan cepat. Seperti yang diharapkan, kerumunan besar mengalir masuk melalui pintu masuk bar. Semua orang itu berwajah tegas dan berwajah garang, semuanya seniman bela diri. Dengan sapuan indera ilahinya, Zhou Yu memastikan bahwa kultivasi terendah di antara orang-orang ini adalah di atas tingkat energi cerah. Begitu kelompok ini masuk, mereka segera mulai membersihkan bar. Setelah itu, kelompok lain masuk. Pemimpinnya adalah seorang pria setengah baya yang tinggi dan ramping dengan rambut keperakan. Mengikutinya ada 5 orang tua. Kelima tetua ini masing-masing memancarkan aura penguasa alam bawaan. Melihat pria parubaya ini, Gao Xiaolong segera berkata dengan gembira. Ayah, akhirnya ayah datang juga, aku di sini. Melihat putranya dalam keadaan yang begitu menyedihkan, kilatan dingin melintas di mata Gao Sheng, lalu dia memfokuskan pandangannya pada Zhou Yu. Kamu Zhou Yu. Zhou Yu menanggapi dengan acuh tak acuh. Sepertinya kau mengenalku. Gao Sheng berbicara dengan dingin. Lepaskan anakku, atau kau tidak akan bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup hari ini. Zhou Yu tertawa dingin. Jika aku melepaskan anakmu, apakah kau akan membiarkanku pergi? Kau memang pintar,
Tapi hari ini, terlepas dari apakah kau akan melepaskan anakku atau tidak, kau tidak akan bisa keluar dari sini karena ada yang ingin membunuhmu. Zhang Chao, yang mendengar ini, segera turun tangan. Direktur Gao, semuanya bisa dinegosiasikan. Mari kita duduk dan membicarakan hal ini. Gao Seng melirik Zhang Chao. Zhang Chao, masalah hari ini bukan urusan polisi. Bawa anak buahmu dan segera pergi, kalau tidak, aku tidak bisa menjamin keselamatanmu nanti. Petik 2. Menghadapi ancaman Gao Seng, Zhang Chao marah tetapi tidak berani berbicara. Dia tidak bodoh, dia bisa melihat bahwa orang-orang yang dibawa Gao Seng adalah ahli bela diri. Hal ini di luar yurisdiksinya. Sekarang, hanya paviliun bela diri yang bisa menyelesaikan situasi di sini. Kalau dia mencoba ikut campur, Gao Seng pasti berani menyerangnya. Akan tetapi, dia tidak bisa meninggalkan Zhou Yu sendirian, jika tidak, dia tidak akan bisa menjelaskan dirinya kepada Bao Guoqiang. Terjebak antara pilihan yang sulit, Zhou Yu angkat bicara. Kepala Zhang, keluarlah dan tunggu, aku akan ada urusan denganmu sebentar lagi. Zhou, Anda, pergi. Dan bawa Xinyu bersamamu. Petik 2. Aku tidak akan pergi. Aku ingin tinggal bersamamu, Wang Xinyu cepat menggelengkan kepalanya. Namun Zhou Yu tetap teguh pada pendiriannya. Dia tidak ingin Wang Xinyu terlibat di kemudian hari. Xinyu, jadilah anak baik. Tidak, tidak, aku harus tinggal bersamamu. Wang Xinyu menolak untuk pergi dan bahkan maju untuk memegang lengan baju Zhou Yu. Zhou Yu, tanpa pilihan lain, dengan lembut menekan bagian belakang kepala Wang Xinyu. Wang Xinyu langsung pingsan. Zhou Yu menyerahkan Wang Xinyu kepada Zhang Chao. Mengambil napas dalam-dalam, Zhang Chao pergi bersama Wang Xinyu. Setelah Zhang Chao pergi, Zhou Yu menatap Gao Seng. Membawa begitu banyak ahli, kamu pasti menerima instruksi dari Xie Lao, kan? Katakan padaku, di mana dia? Aku mungkin akan membiarkanmu hidup. Bab 302. Mengambil sisi. Gao Seng mencibir. Zhou Yu, karena kamu sudah tahu, bagaimana mungkin kamu masih berani menentang Penatua Jie? Sepertinya kamu sudah mempersiapkan diri untuk kematian. Sambil berkata demikian, dia mulai mundur perlahan-lahan. Menyerang. Atas perintah Gao Seng, kelima tetua tingkat bawaan semuanya beraksi secara bersamaan, mendarat di sekitar Zhou Yu dan mengepungnya. Merasakan ganjin terpancar dari tubuh kelima tetua di sekitarnya, Zhou Yu yakin bahwa kelimanya adalah seniman bela diri pemurnian tubuh tingkat bawaan yang agung. Kekuatan grup Dongsheng memang luar biasa. Dalam waktu yang singkat, mereka telah mengumpulkan begitu banyak master tingkat bawaan yang agung. Tidak heran mereka bisa mendominasi Wucheng. Pada saat ini, Gao Seng mencibir lagi. Zhou Yu, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Lumpuhkan kultivasimu, dan aku akan membawamu menemui tetua Jie. Mungkin dengan begitu, kamu bisa mati dengan lebih bermartabat. Petik 2. Zhou Yu menjawab dengan acuh tak acuh. Sebentar lagi, aku akan mengirimkan kata-kata persis itu kembali kepadamu. Mencari kematian. Gao Seng mendengus dingin. Jangan menahan diri, bunuh saja dia. Atas perintah Gao Seng, kelima tetua itu mulai bergerak. 5 pasukan Gangjin yang kuat menyerang langsung ke arah Zhou Yu. Mulut Zhou Yu sedikit melengkung. Dia langsung melakukan langkah yuntai. Dalam sekejap, dia menghilang dari tempat itu. Kelima tetua itu terdiam, serangan mereka terhenti sesaat. Mereka tidak memiliki indera ketuhanan dan hanya mengandalkan aura yang kuat untuk mengunci lawannya. Saat Zhou Yu mengeksekusi langkah yuntai, ia melepaskan diri dari aura penguncian mereka. Dalam pertarungan antara para ahli, kemenangan atau kekalahan dapat diputuskan dalam sekejap. Pada saat ragu-ragu itu, Zhou Yu sudah muncul di belakang salah satu tetua. Bang! Zhou Yu meninju keluar. Sang tetua meludahkan banyak darah dan terpental. Ah! Teriakan orang tua itu mengagetkan semua orang. Rasa dingin di wajah Gao Seng membeku. Sementara itu, keempat orang lainnya kembali tenang. Keempatnya meraung bersama dan menyerang Zhou Yu. Namun sosok Zhou Yu menghilang lagi. Dia memiliki keterampilan unik seperti langkah yuntai, bahkan mereka yang telah mengembangkan indera ketuhanan merasa kesulitan menghadapinya, apalagi tiang kayu ini yang hanya memiliki keterampilan pemurnian tubuh. 5 ahli tingkat bawaan agung bahkan tidak melihat Zhou Yu dan satu demi satu, mereka terbunuh. Seluruh proses memakan waktu kurang dari 1 menit. Semua orang tercengang. Gao Seng dan putranya sangat terkejut. Mereka bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Sampai Zhou Yu muncul di depan mereka. Melihat Zhou Yu di hadapan mereka, Gao Seng begitu ketakutan hingga dia terduduk keras di tanah. Anda. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti bahwa seseorang yang dapat menyusahkan tetua Jie tidak akan mudah untuk dihadapi.
Bagaimanapun juga, dia telah meremehkan Zhou Yu. Sudah aku bilang sebelumnya bahwa aku akan membalas kata-katamu yang sama. Sekarang, katakan padaku, di mana Penatua Jie? Suara Zhou Yu sangat tenang, tetapi Gao Sheng gemetar hebat. Dia dapat merasakan niat membunuh yang dingin tersembunyi di balik tatapan tenang Zhou Yu. Tetapi dia tidak bisa mengatakannya. Begitu dia mengungkapkan keberadaan Penatua Jie, dia pasti akan mati tanpa keraguan. Aku tidak bisa memberitahumu. Petik 2. Saya menyarankan kamu untuk tidak mencari Penatua Jie juga. Kekuatannya berada di luar imajinasimu. Petik 2. Jika dia mau, dia bisa membunuhmu dalam sekejap. Tamparan. Zhou Yu menamparnya tepat di wajahnya. Gao Sheng terpental, menyemburkan seteguk besar darah ke udara, bercampur dengan gigi-gigi yang patah. Gao Sheng terjatuh dengan keras ke tanah sambil menangis tersedu-sedu. Sebelum dia bisa berdiri, Zhou Yu langsung menginjak bahu Gao Xiaolong. Retakan. Lengan Gao Xiaolong langsung patah akibat hentakan Zhou Yu. Ayah, selamatkan aku tidak ingin mati Gao Xiaolong juga terus-menerus berteriak. Gao Sheng panik. Zhou Yu, berhenti, aku akan bicara, katanya. Zhou Yu menatap Gao Sheng dengan pandangan datar. Wajah Gao Sheng sangat jelek. Penatua Jie, dia ada di Gunung Yuntai. Petik 2. Namun, saya tidak tahu lokasi pastinya, setiap kali saya melihatnya, dia ada di pavilion. Saya hanya bisa mendengar suaranya, tetapi tidak bisa melihat orangnya. Petik 2. Sebuah pavilion. Zhou Yu menyipitkan matanya. Lokasi yang tepat. Itu. Saya benar-benar tidak tahu. Setiap kali saya memasuki Gunung Yuntai, saya hanya berjalan berputar-putar dikelilingi kabut. Kemanapun aku pergi, aku bisa mencapai pavilion itu. Petik 2. Pembentukan. Zhou Yu mengerti. Kehati-hatian Penatua Jie benar-benar kuat, bahkan terhadap para pembantu kepercayaannya sendiri, dia bersikap sangat ketat. Apakah Penatua Jie memiliki seniman bela diri lain di sisinya? Atau, seperti apa kekuatannya sendiri? Gao Sheng menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak tahu kekuatan Penatua Jie, tetapi dia memiliki banyak guru di sisinya, termasuk kelima orang ini yang dikirim oleh Penatua Jie. Mengatakan ini, Gao Sheng ragu sejenak, lalu menambahkan. Namun, ada satu seniman bela diri yang sangat tangguh di sisinya. Suatu ketika, seorang bawahan tingkat bawahan dari Tetua Jie mengkhianatinya, mengambil rahasia Tetua Jie dan mencoba melarikan diri dari Wu Cheng. Saat pria itu meninggalkan Wu Cheng, kepalanya langsung meledak dan dia meninggal di tempat. Sejak saat itu, tidak ada seorang pun yang berani menyimpan dendam terhadap Penatua Jie. Mendengar ini, Zhou Yu menyipitkan matanya. Metode pembunuhan ini nampaknya agak mirip dengan serangan Divine Sense. Tampaknya setidaknya satu orang di sisi Penatua Jie unggul dalam serangan Divine Sense. Aku sudah menceritakan semua yang aku tahu, kumohon, biarkan kami pergi, Gao Sheng memohon belas kasihan. Zhou Yu berkata dengan acuh tak acuh. Antara aku dan Tetua Jie, hanya satu yang bisa hidup. Sekarang, aku bisa memberimu kesempatan untuk memilih sisi. Memilih. Mendengar ini, Gao Sheng tercengang. Bab 303. Gunung Yuntai. Gao Sheng pada dasarnya tidak percaya Zhou Yu dapat mengalahkan Jie Lao dalam pertempuran, dia hanya ceroboh kali ini. Kalau saja dia tahu sebelumnya betapa hebatnya Zhou Yu, dia pasti akan membawa lebih banyak ahli bersamanya. Namun sekarang sudah terlambat untuk apapun. Jika dia memilih berpihak pada Jie Lao, tanpa berpikir dua kali Zhou Yu akan langsung membunuhnya. Gao Sheng menarik napas dalam-dalam. Zhou, aku bersedia tunduk padamu. Atas hal ini, Zhou Yu tidak menunjukkan keterkejutannya. Dia tersenyum tipis. Kamu bijak karena membuat pilihan yang tepat. Karena kamu sudah memilih untuk menyerah, serahkan grup Dongshengmu. Apa? Gao Sheng langsung bereaksi seperti seekor kucing yang ekornya diinjak, wajahnya dipenuhi keterkejutan. Mustahil. Sama sekali tidak mungkin. Grup Dongsheng adalah sumber kehidupannya, memintanya untuk menyerahkannya adalah hal yang tidak terpikirkan. Tidak menyerahkannya. Zhou Yu tertawa dingin. Kalau begitu, jangan salahkan aku jika bersikap kasar. Zhou Yu mengangkat kakinya, menginjak tubuh Gao Xiaolong. Gao Xiaolong berteriak ketakutan. Ayah, selamatkan aku tidak ingin mati. Zhou Yu berkata sambil tersenyum ringan. Jangan terburu-buru, kamu duluan, dia akan segera menyusulmu. Setelah berbicara, Zhou Yu hendak mengambil tindakan. Tunggu sebentar. Gao Sheng meraung. Zhou Yu melihat ke arah Gao Sheng. Serahkan. Gao Sheng hampir menggertakkan giginya untuk mengucapkan kata-kata itu.
Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, seluruh semangatnya tampak langsung surut, seakan-akan dia telah menua lebih dari 10 tahun. Bertahun-tahun yang lalu, ketika dia menyerahkan diri kepada Jie Lao, dia tahu hari ini mungkin akan tiba. Namun kemudian, melihat betapa luasnya kekuasaan Jie Lao, kekhawatirannya berangsur-angsur sirna, dan ambisinya pun membengkak. Namun ketika grup Dongsheng mencapai puncaknya, kedatangan Zhou Yu menghancurkan semua ambisi dan harapannya. Pada saat ini, satu-satunya harapannya adalah Jie Lao dapat menghadapi Zhou Yu. Tepat pada saat itu, di luar bar, sekelompok orang lain bergegas mendekat. Yang memimpin mereka adalah LV Fang, He Qiang, dan lainnya. Saat menerima panggilan telepon Wang Xinyu, wajah LV Fang berubah drastis. Dia tidak menyangka Zhou Yu akan berhadapan langsung dengan grup Dongsheng, jadi dia segera berusaha mengumpulkan beberapa ahli bela diri dan bergegas. Dalam perjalanan, dia kebetulan bertemu He Qiang. Dengan insiden sebesar itu di Wucheng Bar, He Qiang, sebagai pemimpin geng Donglin, tidak mungkin tidak menyadarinya. Jadi, dua kelompok tiba pada waktu yang sama. Sebelum datang, LV Fang telah mempersiapkan diri untuk segala macam skenario, termasuk menenggelamkan seluruh aset grup Dongfang ke dalam upaya ini. He Qiang juga mempersiapkan dirinya untuk kematian. Namun ketika melihat pemandangan di hadapan mereka, keduanya tercengang. Ini. LV Fang bahkan tidak bisa berbicara dengan jelas. Kakak LV, kamu datang tepat waktu, ada sesuatu yang aku butuh bantuanmu. LV Fang menatap Gao Sheng dan putranya di tanah, wajah mereka menggambarkan kesengsaraan. Ah, apa itu? Katakan saja. Saya butuh bantuanmu untuk mengambil alih grup Dongsheng. Tentu saja, tidak ada pencarian. Apa? Mata LV Fang melebar seperti piring. Zhou Yu mengangkat bahu. Dia sudah setuju, ini syaratku agar mereka tidak ditinggal ayah dan anak. LV Fang ternganga menatap Zhou Yu, tak bisa berkata apa-apa. Itu adalah grup Dongsheng. Dengan aset yang melebihi 300 miliar dan pengaruh yang membentang ke setiap sudut Wucheng. Grup Dongfang ini hanya pemimpin dalam industri konstruksi. Dibandingkan dengan Dongsheng Group, perbedaannya tidak hanya signifikan. Sekarang tiba-tiba mendengar Zhou Yu mengatakan untuk mengambil alih grup Dongsheng, dia bahkan ragu apakah dia sedang bermimpi. Setelah sekian lama, dia akhirnya sadar. Dia menelan ludah. Baiklah, aku akan mengambilnya. Petik 2. Zhou Yu mendekati Gao Sheng dan putranya, berkata dengan acuh tak acuh. Sebaiknya kau bekerja sama dengan baik, atau aku akan membuatmu merasakan apa artinya berharap kau mati. Setelah berbicara, dia melihat ke arah He Qiang. Kau datang di waktu yang tepat, bawa Gao Xiaolong pergi dulu. Ketika grup Dongsheng telah diserahkan, maka lepaskan dia. Petik 2. Sedangkan untuk Gao Sheng, kakak LV, aku serahkan padamu. LV Fang dan He Qiang keduanya buru-buru menganggukkan kepala. LV Fang tiba-tiba teringat sesuatu dan dengan cepat berkata, masalah ini terlalu besar, aku tidak bisa menanganinya sendirian, aku harus meminta bantuan Patua Bao. Tidak masalah, kamu bisa menghubunginya langsung. Oke. Oh, satu hal lagi, apakah kamu tahu tentang Gunung Yuntai? LV Fang dan He Qiang keduanya membeku. Kami tahu, kata He Qiang. Gunung Yuntai adalah taman hutan dengan peringkat 5 di Wucheng, dengan hanya sebagian wilayahnya yang saat ini dikembangkan, lebih dari 2/3 wilayahnya masih belum dikembangkan karena medannya terlalu berbahaya. Zhou, kenapa kamu tiba-tiba bertanya tentang ini? Zhou Yu angkat bicara. Gao Sheng berkata Jie Lao mungkin berada di daerah Gunung Yuntai. Dia ada di Gunung Yuntai. Ekspresi wajah He Qiang berubah. Jika memang begitu, maka kita dalam masalah. Gunung Yuntai meliputi beberapa ribu kilometer persegi, dengan jurang yang tak terhitung jumlahnya dan gua-gua yang tak terhitung jumlahnya, menemukan seseorang di sana sama sulitnya dengan naik ke surga. Zhou Yu mengerutkan kening. Jie Lao memang licik. Sepertinya dia harus memikirkan cara lain. Namun, dia tidak khawatir. Setelah urusan dengan grup Dongsheng selesai, dia tidak yakin Jie Lao bisa tetap duduk. Zhou Yu mengangguk dan menyapa kedua pria itu sebelum meninggalkan bar. Zhang Chao masih menunggu di luar bar. Zhou Yu angkat bicara. Masalahnya sudah selesai, bawa Cao Feilong pergi. Orang seperti itu harus menghadapi konsekuensinya. Petik 2. Ya, Tuan. Zhou. Zhang Chao memberi hormat, bagaimana dengan Nona Wang? Zhou Yu berpikir sejenak. Biar adik LV yang membawanya kembali nanti. Ya. Zhou Yu kembali ke Villa Li Meng, dan Li Meng serta Sui Tianyu bergegas menyambutnya. Zhou Yu, kami melihat berita tentang Istana Yongle, apa kabar? Apakah kamu baik-baik saja? Sui Tianyu bertanya dengan khawatir. Zhou Yu tertawa. Jangan khawatir,
Aku baik-baik saja. Bagaimana kabar kakak Su? Dia sudah jauh lebih baik sekarang dengan obat yang Anda berikan. Itu bagus. Oh, Suster Limeng, bawakan semua obat spiritual. Saya perlu menggunakannya. Petik 2. Oke. Bab 304. Sembahlah. Limeng segera meletakkan obat spiritual di depan Zhou Yu. Zhou Yu memilih beberapa pengobatan spiritual dan mulai mempersiapkan mandi obat. Melalui kejadian ini, dia menyadari bahwa teknik 9 kuali miliknya masih lemah, dan dia ingin menggunakan mandi obat untuk segera mencapai alam 5 kuali. Zhou Yu segera menyiapkan formula untuk mandi obat, lalu ia memasukkannya ke dalam bak mandi dan melompat ke dalamnya. Zhou Yu mengaktifkan Nether Fire Truki miliknya, membuat bak mandi segera menjadi sangat panas. Mengambil kesempatan ini, Zhou Yu mulai menyerap kekuatan obat itu dengan sekuat tenaga. Suatu malam berlalu dengan cepat. Saat hari mulai terang keesokan paginya, Zhou Yu akhirnya selesai mandi obat. Beruntungnya, aku baru saja memasuki alam 5 kuali. Zhou Yu sedang dalam suasana hati yang baik. Sebelumnya, dia telah mengolah teknik 9 kuali hingga ke puncak alam 3 kuali. Setelah semalaman mandi obat, ia dengan lancar menerobos alam 4 kuali, melangkah ke alam 5 kuali. Awalnya, Master Surgawi Jin Dingtian berada di level ini, namun, ia berada di puncak 5 kuali. Zhou Yu baru saja memasuki 5 kuali, tetapi kecepatan kultivasinya jauh lebih cepat daripada Jin Dingtian. Tidak butuh waktu lama baginya untuk mencapai puncak 5 kuali. Akan tetapi, apakah ia dapat terus maju bergantung pada apakah ia dapat menemukan bagian akhir dari teknik 9 kuali. Setelah menyelesaikan kultivasi teknik 9 kuali, Zhou Yu terus berkultivasi kekuatan Geng Naga dan sentuhan ilahi. Di lokasi tertentu di Gunung Yuntai, Xie Lao tengah bermeditasi dengan mata terpejam ketika tiba-tiba pengawalnya berlari masuk dengan bingung. Penatua Xie, sesuatu yang buruk telah terjadi. Xie Lao membuka matanya, kesal. Apa terburu-buru? Penatua Xie, sesuatu telah terjadi pada grup Dongsheng. Mata Xie Lao tiba-tiba menjadi tajam. Apa yang terjadi dengan grup Dongsheng? Gao Sheng dan putranya telah diturunkan oleh Zhou Yu, dan Ele Fei Fang dan Bao Guoqiang saat ini sedang mentransfer aset grup Dongsheng. Apa? Xie Lao tiba-tiba berdiri, mengamuk. Apa yang sedang dilakukan Gao Sheng? Bukankah aku sudah mengirim 5 ahli bawaan untuk menjaganya? 5 ahli bawaan semuanya dibunuh oleh Zhou Yu. Ekspresi wajah Xie Lao berubah sangat jelek. Zhou Yu, aku benar-benar meremehkanmu. Saya tidak menyangka bahwa Zhou Yu, yang baru tiba di kota Wu kurang dari setengah bulan, telah mengumpulkan kekuatan sebesar itu. Sekarang, Xie Lao sudah merasakan aura berbahaya. Jelas, Zhou Yu mendatanginya. Pada tingkat ini, mungkin tidak akan lama sebelum Zhou Yu menemukannya. Tidak, saya harus menyerang lebih dulu. Xie Lao melambaikan tangannya. Kamu boleh pergi. Setelah bawahannya pergi, Xie Lao segera bangkit dan pergi ke sebuah gua di gunung belakang kediamannya. Tuan Surgawi Su, aku butuh bantuanmu untuk membunuh seseorang. Sesaat kemudian, terdengar suara acuh tak acuh dari dalam gua. Apa tingkat kultivasi orang yang akan dibunuh? Alam bawaan. 99 anak, lahir pada waktu Yin dan menit Yin. Selain itu, 100 helai pengobatan spiritual yang berusia 100 tahun. Aku akan bergerak setelah kau mengumpulkan ini. Mulut Xie Lao berkedut. Dia mengumpat dalam hati. Orang tua ini benar-benar menuntut jumlah yang besar. Namun, dia tidak berani menunjukkan sedikit pun ketidakpuasan. Karena guru surgawi Su di dalam gua itu adalah seorang guru sejati. Dia bisa membunuh musuh dari jarak 1000 mil tanpa korbannya tahu bagaimana dia mati. Metodenya memang mistis, dan Xie Lao sangat takut padanya. Baiklah, tidak masalah. Setelah meninggalkan gua, Xie Lao segera memerintahkan orang-orang untuk mempersiapkan barang-barang yang diminta oleh guru surgawi Su. Zhou Yu, ketika barangnya sudah siap, itu akan menjadi saat kematianmu. Mata Xie Lao berbinar-binar dengan sinar berbisa. Butuh waktu sehari semalam bagi Zhou Yu untuk mengolah kekuatan Geng Naga dan sentuhan ilahi hingga ke tahap pencapaian kecil. Sentuhan ilahi membawa perbaikan yang halus, dan Zhou Yu merasakan inderanya menjadi jauh lebih tajam, meskipun ia tidak merasakan banyak hal lain untuk saat ini. Namun, kekuatan Geng Naga berbeda, bahkan pada tahap pencapaian kecil, Zhou Yu merasa bahwa Geng Jin yang dapat dilepaskannya telah meningkat lebih dari 3 kali lipat. Untuk menggambarkan teknik bela diri ini dalam 4 kata, sederhana dan brutal. Bagi Zhou Yu, menguasai teknik-teknik ini dalam waktu singkat tidaklah sulit, tantangannya adalah bagaimana meningkatkannya ke tingkat yang mendalam. Ini memerlukan usaha dan keberuntungan. Zhou Yu bangkit, meregangkan badan, dan berjalan keluar. Saat itu masih sore di luar.
Dia baru saja keluar dari kamarnya ketika teleponnya berdering. Itu adalah panggilan dari Wen Hui Qiao. Zhou Yu, Bibi Qiao ingin meminta bantuanmu jika kamu punya waktu. Bibi Qiao, tolong beritahu aku. Begini, adik perempuan saya, yang merupakan ibu Xinyu, akhir-akhir ini dia kurang sehat. Saya ingin tahu apakah Anda bisa datang dan melihatnya. Zhou Yu tertawa. Tentu, aku punya waktu. Itu bagus, Zhou Yu. Kalau begitu aku akan menyuruh Xinyu menjemputmu. Petik 2. Oke. Zhou Yu menutup telepon dan kembali ke kamarnya untuk mandi. Tepat setelah menyegarkan diri, Sui Tianyu masuk. Dia tersenyum. Apakah kamu sudah selesai berkultivasi? Zhou Yu mengangguk. Bagus, aku sudah membuat makanan, ayo makan bersamaku. Zhou Yu tersenyum kecut. Saya khawatir saya tidak akan seberuntung itu. Seseorang akan menjemputku, aku perlu keluar sebentar. Nada bicara Sui Tianyu mengandung sedikit nada ratapan. Apakah kamu sesibuk ini setiap hari? Zhou Yu tidak menyadari nada yang tidak biasa dalam suara Sui Tianyu, dia bercanda. Ketika Anda berada di Jianghu, Anda tidak bisa berbuat sesuka hati. Tepat pada saat itu, sebuah mobil sport merah melaju kencang dan berhenti. Wang Xinyu melompat keluar mobil dan melambai ke arah Zhou Yu. Zhou Yu, ayo pergi. Zhou Yu menyapa Sui Tianyu lalu masuk ke mobil dan pergi. Sui Tianyu memperhatikan kepergian Zhou Yu dengan emosi yang rumit terpancar di matanya. Bab 305. Di dalam mobil. Wang Xinyu berkata dengan ekspresi tidak menyenangkan. Zhou Yu, mengapa kau membuatku pingsan hari itu? Zhou Yu tersenyum canggung. Aku melakukan ini demi kebaikanmu sendiri, takut kau akan terlibat. Lalu ceritakan padaku, apa sebenarnya yang terjadi hari berikutnya. Bagaimana Anda dan Gao Sheng menyelesaikan masalah Anda? Bukankah paman dan bibimu sudah memberitahumu? Zhou Yu tercengang. Saya belum bertanya kepada mereka, saya ingin mendengarnya langsung dari Anda, kata Wang Xinyu dengan samar. Zhou Yu tiba-tiba mengerti. LV Fang dan yang lainnya mengetahui karakter Wang Xinyu dan bahwa dia mempelajari media, tidak takut pada apapun, jadi mereka tidak menyuruhnya untuk menghindari membuat masalah. Hari itu, berkat pamanmu, aku berdamai dengan Gao Sheng, dan setelah itu, kami pulang masing-masing. Begitu saja. Keraguan melintas di mata indah Wang Xinyu. Apalagi? Zhou Yu mengangkat bahu. Wang Xinyu memelototi Zhou Yu. Kau ceroboh sekali, kalau bukan karena pamanku kali ini, kau pasti sudah tamat. Ya. Zhou Yu tersenyum dan mengangguk, tidak repot-repot menjelaskan. Tak lama kemudian, keduanya tiba di rumah Wang Xinyu. Pada saat ini, Qiao Wenhui sudah menunggu di pintu. Zhou Yu, terima kasih atas masalahmu lagi, kata Qiao Wenhui meminta maaf. Zhou Yu menjawab sambil tersenyum. Bibi Qiao, kamu terlalu baik. Qiao Wenhui menuntun Zhou Yu ke atas menuju kamar tidur. Di dalam kamar tidur, seorang wanita cantik sedang berbaring di tempat tidur, tampak sangat mirip dengan Qiao Wenhui. Zhou Yu, ini adikku, Qiao Wenjuan. Kakak, ini Zhou Yu, orang yang menyembuhkan penyakitku. Aku secara khusus memintanya untuk datang menjengukmu. Petik 2. Qiao Wenjuan melihat ke arah Zhou Yu. Anak muda, kamu masih sangat muda. Kamu lulus dari sekolah mana? Zhou Yu menjawab sambil tersenyum. Saya tidak bersekolah. Saya mempelajari keterampilan medis dari seorang pria tua di desa kami. Petik 2. Qiao Wenjuan mengerutkan kening. Orang tua. Apakah dia seorang profesor yang sudah pensiun? Zhou Yu menggelengkan kepalanya. Dia hanya seorang dokter tanpa alas kaki dari desa. Mendengar ini, raut wajah Qiao Wenjuan sedikit mengernyit. Kalau begitu, silakan lanjutkan. Zhou Yu tidak banyak bicara, ia memeriksa penyakit Qiao Wenjuan dan menemukan bahwa penyakitnya tidak rumit melainkan hanya kelainan endokrin biasa. Zhou Yu, ibuku baik-baik saja, kan? Tanya Wang Xinyu dari samping. Zhou Yu berkata sambil tersenyum. Tidak masalah, hanya masalah kecil. Dia akan baik-baik saja dengan akupuntur. Petik 2. Setelah berbicara, Zhou Yu mengeluarkan jarum perak dan memulai perawatan akupuntur. Seluruh proses memakan waktu kurang dari 10 menit. Kemudian, Zhou Yu menarik kembali jarum perak itu. Semua sudah selesai. Untuk sementara waktu, perhatikan pola makan Anda, hindari makanan yang terlalu pedas, dan Anda akan kembali normal dalam sebulan. Petik 2. Wang Xinyu dengan cepat memegang tangan Qiao Wenjuan. Bu, bagaimana perasaanmu? Qiao Wenjuan tersenyum. Saya memang merasa jauh lebih baik. Keahlian medis Zhou Yu sungguh luar biasa, kata Qiao Wenhui gembira. Sudah kubilang, keterampilan medis Zhou Yu tidak biasa.
Dia sangat luar biasa. Petik 2. Anda sudah mendatangi banyak dokter untuk mengatasi kondisi Anda, dan selain mencari uang, para dukun itu tidak punya keterampilan apapun. Qiao Wenjuan berkata tidak puas. Wen Hui, itu tidak sepenuhnya adil untuk dikatakan. Kondisi saya beberapa waktu lalu memang sangat serius, dan syukurlah, setelah berkonsultasi dengan beberapa dokter ternama dan minum obat, kondisi saya jauh lebih baik. Petik 2. Kali ini, Zhou Yu hanya beruntung, datang tepat pada saat kondisiku hampir pulih. Zhou Yu mengangkat sebelah alisnya. Beruntung. Nada kata-kata Qiao Wenjuan tampaknya tidak tepat. Qiao Wenhui juga menangkap nuansa itu dan berkata agak tidak senang. Kakak, setelah membawa Zhou Yu ke sini dari jauh untuk menyembuhkanmu, bagaimana kau bisa bicara seperti itu? Melihat adiknya kesal, Qiao Wenjuan menatap Qiao Wenhui dengan tidak puas. Baiklah, aku mengerti maksudmu. Setelah berbicara, dia menoleh ke Zhou Yu. Zhou Yu, di mana kamu bekerja sekarang? Yan Cheng, Grup Lin. Mendengar ini, Qiao Wenjuan akhirnya menunjukkan rasa puas. Grup Lin di Yan Cheng tidak buruk. Mereka baru-baru ini bergabung dengan Zhongsheng Group, dan kekuatan mereka telah meningkat beberapa kali lipat. Sekarang, mereka termasuk yang teratas dalam industri real estate Qinzhou. Petik 2. Baiklah, apa posisi Anda di Lin's Group? Zhou Yu menjawab sambil tersenyum. Manajer keamanan. Manajer keamanan. Qiao Wenjuan mengerutkan kening. Jabatan itu, kalau boleh dibilang lebih baik, adalah manajer keamanan, tapi, kalau boleh dibilang, bukankah itu hanya penjaga keamanan? Saudari. Mama. Perkataan Qiao Wenjuan langsung memancing ketidaksetujuan dari Qiao Wenhui dan Wang Xinyu. Kakak, kok bisa ngomong gitu? Tepat. Qiao Wenjuan menatap mereka dengan tegas, lalu berbalik ke Zhou Yu. Zhou Yu, jangan pedulikan kata-kata jujurku. Saya mengatakan ini karena saya menganggap Anda bagian dari keluarga. Petik 2. Menjadi manajer keamanan sebenarnya tidak menawarkan banyak peluang promosi. Tapi, masih oke. Gaji tahunannya pasti lebih dari 3 juta, kan? Mulut Zhou Yu berkedut. Belum. Hah. Qiao Wenhui terkejut. Jadi, berapa gaji tahunan Anda saat ini? 3.500 per bulan. Zhou Yu mengatakan yang sebenarnya. Lin Luoluo tidak memberinya kenaikan gaji sama sekali. Padahal, jangankan kenaikan gaji, 3.500 ini sudah dipotong selama beberapa bulan. Dia belum menerima gaji sepeser pun. Mendengar itu, wajah Qiao Wenjuan langsung berubah masam. Bukankah itu hanya gaji seorang penjaga keamanan? Bu, kalau ibu terus bicara seperti ini, aku bisa marah. Wang Xinyu menghentakkan kakinya karena frustrasi. Qiao Wenjuan tampak tak berdaya. Dia mendesah. Zhou Yu, kamu melihat situasi keluarga kami. Kami termasuk yang terkaya di Wucheng. Sejujurnya, keadaanmu tidak sesuai dengan keadaan keluarga kita, tapi karena Xinyu sangat menyukaimu, dan Wenhui sangat menghargaimu, aku tidak keberatan. Petik 2. Tetapi jika kamu ingin menikahi Xinyu, kamu harus menjadi menantu laki-laki yang tinggal bersama keluarga pengantin perempuan. Itu adalah persyaratan terendah saya, dan juga, perjanjian pranikah harus ditandatangani sebelum pernikahan. Petik 2. Bab 306. Si Pirang. Kata-kata Qiao Wenjuan membuat Zhou Yu tercengang. Apa sebenarnya yang terjadi? Bukankah dia kesini untuk mencari perawatan medis? Bagaimana hal itu berubah hingga dia hampir menjadi menantu? Zhou Yu menatap Qiao Wenhui dengan bingung. Qiao Wenhui buru-buru menjelaskan. Zhou Yu, maafkan aku, adikku memang seperti itu, bicaranya tanpa filter, tolong jangan dimasukkan ke hati. Mendengar ini, Qiao Wenjuan langsung menjadi tidak senang. Bagaimanapun juga, dia adalah kakak perempuannya. Jika dibicarakan seperti ini di depan orang lain, di mana dia bisa menaruh wajahnya? Wenhui, situasi kedua keluarga kita hampir sama. Meskipun keluarga kami tidak sekaya keluargamu, tidak sembarang orang bisa menikahi Xinyu. Petik 2. Calon suami Xinyu pastilah seorang pebisnis elit atau bintang politik yang sedang naik daun. Sebagai ibunya, saya masih memiliki keputusan akhir dalam masalah ini. Petik 2. Anda. Qiao Wenhui sangat marah hingga ia merasa ingin muntah darah. Wang Xinyu juga marah besar. Dia menangkap Zhou Yu. Zhou Yu, ayo pergi. Setelah Wang Xinyu menarik Zhou Yu keluar, dia berkata dengan nada meminta maaf. Maafkan aku, Zhou Yu, aku minta maaf padamu atas nama ibuku. Aku tidak tahu bibiku mengundangmu untuk masalah ini. Petik 2. Saya benar-benar minta maaf. Zhou Yu tersenyum. Tidak apa-apa, sebenarnya tuntutan ibumu tidak salah. Kualifikasi saya memang kurang. Sekejap sesuatu yang berbeda melintas di mata Wang Xinyu. Dia mendengus.
Baguslah kau tahu. Aku tidak akan menikahi sembarang orang dengan mudahnya. Petik 2. Zhou Yu terkekeh. Benar sekali, kamu harus punya cita-cita yang lebih tinggi, jangan sampai kamu ditipu oleh berandalan. Wang Xinyu memelototi Zhou Yu. Kaulah yang dibawa pergi oleh seorang berandalan. Setelah mengobrol sebentar, Zhou Yu pergi. Sementara itu, di dalam kamar, saudari Qiao Wenhui dan Qiao Wenjuan sedang bertengkar. Kakak, kamu bertindak terlalu jauh hari ini. Kami adalah saudara-saudara. Apakah menurutmu aku akan dengan santai mencarikan pasangan untuk Xinyu? Zhou Yu adalah seorang pemuda yang luar biasa. Apakah dia akan menyukai keluarga kami masih menjadi pertanyaan terbuka. Tapi lihatlah apa yang baru saja kamu katakan. Petik 2. Qiao Wenjuan membalas dengan marah. Jadi, sekarang ini salahku. Kalian memujinya setinggi langit, tapi aku belum melihat hal baik apapun tentangnya. Pertama, dia tidak bersekolah. Kedua, dia hanya seorang penjaga keamanan. Ketiga, mungkin dia tahu beberapa hal tentang pengobatan, tetapi itu semua merupakan praktik yang tidak sah. Bisakah dia menghasilkan uang dengan itu di masa depan? Lagi pula, putriku dari keluarga Wang akan bergaul dengan berbagai kalangan masyarakat kelas atas di masa depan. Jika aku membawanya, di mana aku akan menaruh wajahku? Biarkan aku memberitahumu, selama aku di sini, Xinyu tidak mungkin berakhir bersamanya. Kamu. Qiao Wenhui sangat marah hingga hampir muntah darah. Pada saat ini, Wang Xinyu kembali. Bu, Zhou Yu tidak seburuk yang ibu katakan. Bahkan Kepala Inspektur Wu Cheng pun mendengarkannya, dan orang-orang penting seperti He Qiang memperlakukannya dengan sangat hormat, namun kamu malah meremehkannya. Apa? Qiao Wenjuan meledak. Dia bahkan bergaul dengan orang-orang dari dunia bawah. Aku katakan padamu, mulai sekarang, kau harus mengurangi hubunganmu dengan dia. Tidak, kau sama sekali tidak boleh ada hubungan apapun dengan dia. Jika aku tahu kau punya hubungan apapun dengannya lagi, aku akan mematahkan kakimu. Petik 2. Wang Xinyu menghentakkan kakinya karena marah. Mama, Anda. Aku tidak bisa bicara denganmu lagi. Wang Xinyu berlari keluar sambil meneteskan air mata. Qiao Wenhui juga menghela nafas. Kakak, kamu makin lama makin gak masuk akal. Setelah mengatakan itu, dia pun pergi dengan marah. Alis Qiao Wenjuan berkerut erat. Sebagai ibu Wang Xinyu, dia belum pernah melihat reaksi seperti ini dari putrinya yang biasanya penurut. Mungkinkah dia benar-benar jatuh cinta pada Zhou Yu? Tidak, ini tidak mungkin. Masalah ini harus dihentikan. Qiao Wenjuan mengangkat teleponnya dan menghubungi nomor suaminya. Wang tua, kemana kau meninggal? Saya di perusahaan. Perusahaan itu sedang dalam masalah. Grup Dongsheng tiba-tiba menghentikan semua bisnis kerjasama dengan kami karena suatu alasan, dan ini menimbulkan masalah besar karena kami telah menginvestasikan sejumlah besar uang kami ke dalam sebuah proyek bersama mereka. Jika hal ini terus berlanjut, perusahaan akan mengalami masalah serius. Petik 2. Perusahaan, yang kau tahu hanyalah perusahaan. Pulanglah dan lihat apa yang terjadi dengan putrimu. Dia akan disesatkan oleh beberapa pang. Apa? Siapa pang yang berani melakukan ini? Tunggu saja, aku akan menanganinya. Dengar, Wenjuan, kau cari tahu segalanya tentang pang ini. Setelah saya menyelesaikan masalah perusahaan, saya akan segera kembali. Petik 2. Mati saja di perusahaan itu, aku tidak peduli. Qiao Wenjuan menutup telepon dengan marah. Di sisi lain, Wang Honglei merasa sangat khawatir. Perusahaan sudah menghadapi masalah, dan kini tidak ada lagi kedamaian di rumah. Itu benar-benar kasus kemalangan yang tidak pernah datang sendiri-sendiri. Akan tetapi, apapun yang terjadi, ia harus menyelesaikan masalah perusahaan terlebih dahulu. Wang Honglei memutar nomor LV Fang. Kakak ipar, perusahaan saya sedang mengalami masalah. Kami berkolaborasi dalam sebuah proyek dengan Dongsheng Group dan menginvestasikan sebagian besar dana kami ke dalamnya. Sekarang, karena suatu alasan, Dongsheng Group telah mengakhiri semua bisnisnya dengan kami, dan uang kami terikat. Kita tidak bisa terus seperti ini. Petik 2. Kudengar kau punya koneksi di Dongsheng Group, tolong, kau harus membantuku menemukan jalan keluar. Bab 307. Musuh di jalan sempit. LV Fang secara alami menyadari apa yang terjadi dengan grup Dongsheng. Karena saat itu dia sedang mengambil alih grup Dongsheng untuk mencegah kejadian yang tidak terduga, dia telah menghentikan semua operasi bisnis. Tentu saja, karena implikasi signifikan yang terlibat, tindakan kerahasiaan LV Fang sangat teliti. Selain Bao Guoqiang dan beberapa ajudan kepercayaannya, bahkan istrinya Qiao Wenhui tidak diberitahu mengenai pengambil alihan Dongsheng Group olehnya.
Permintaan saudara ipar Wang Honglei adalah sesuatu yang dapat dipenuhi oleh Fei Fang hanya dengan sepatah kata, tetapi dia tidak langsung menyetujuinya. Zhou Yu mempercayainya untuk mengambil alih grup Dongsheng, dia tidak dapat benar-benar percaya bahwa grup Dongsheng sudah menjadi miliknya. Masalah ini, dia masih harus melapor ke Zhou Yu. Kakak ipar, aku perlu bantuanmu untuk masalah ini, jadi jangan terburu-buru. Baiklah, kalau begitu tolong urus itu secepatnya. Setelah menutup telepon, Fei Fang menelepon Zhou Yu untuk mengatur pertemuan dengannya keesokan harinya. Dia berencana untuk memberi pengarahan kepada Zhou Yu tentang pengambil alihan tersebut dan, kebetulan, membahas masalah saudara iparnya dengan Zhou Yu. Zhou Yu langsung setuju. Besok siang, aku akan mengirim seseorang untuk menjemputmu. Baiklah, Zhou Yu mengangguk. Keesokan harinya pada siang hari, mobil yang dikirim oleh Fei Fang membawa Zhou Yu ke Hotel Internasional Wucheng Fuli. Itu adalah salah satu hotel paling mewah di Wucheng. Begitu Zhou Yu memasuki hotel, teleponnya tiba-tiba berdering. Itu telepon dari Zhang Chao. Zhou, apakah kamu punya waktu sebentar lagi? Zhou Yu bertanya, apa itu? Begini, apakah kamu ingat gadis yang kamu selamatkan hari itu? Namanya Qin Lan, putri orang terkaya di provinsi itu, Tan. Qin Dingbang. Setelah mengetahui kejadian tersebut, dia bergegas ke Wucheng semalaman dan memohon saya untuk memberitahu Anda bahwa dia ingin mengucapkan terima kasih secara langsung. Bagaimana menurutmu? Zhou Yu berpikir sejenak, identitas orang itu bukanlah orang sepele, jadi bertemu dengannya mungkin bukan ide yang buruk. Tentu saja, jawabnya. Saya sekarang di Hotel Fuli International, biarkan dia datang ke sini langsung. Itu bagus. Saya akan memberitahu Tuan. Qin segera. Petik 2. Setelah menutup telepon, Zhou Yu bermaksud untuk naik ke atas. Namun pada saat itu, sekelompok orang turun dari atas. Yang memimpin mereka adalah seorang pria tua dan seorang pria muda, keduanya dikenali Zhou Yu. Yang lebih muda adalah Liu Zixin, dan yang lebih tua, tentu saja, adalah ayahnya Liu Zong. Ketika Zhou Yu dan Li Meng pertama kali tiba di Wucheng, mereka bertemu Liu Zixin yang memaksa Li Meng, dan Zhou Yu turun tangan untuk memberi pelajaran kepada Liu Zixin. Tidak puas, Liu Zixin membawa ayahnya Liu Zong, yang akhirnya ditakuti oleh Sui Tianyu. Dengan begitu banyak kejadian yang terjadi akhir-akhir ini, Zhou Yu hampir melupakan ayah dan anak ini. Melihat mereka sekarang, dia langsung ingat bahwa keluarga Liu juga berkontribusi pada masalah Sui Tianyu. Pada saat ini, ayah dan anak Liu juga mengenali Zhou Yu. Liu Zixin langsung menampakkan ekspresi marah yang kelam. Itu kamu. Dunia ini sungguh sempit, kata Zhou Yu sambil sedikit mengangkat alisnya. Dunia kecil. Hah, kupikir itu bencana yang akan menimpamu, Liu Zong mendengus dingin. Nak, terakhir kali, kau selamat berkat perlindungan Sui Tianyu. Sekarang paviliun bambu telah selesai dibangun, dan Sui Tianyu telah dibawa pergi oleh keluarga Dong. Mari kita lihat siapa yang bisa menyelamatkanmu kali ini. Petik 2. Mata Zhou Yu menyipit. Kamu seharusnya tidak menyebutkannya, tapi karena kamu sudah menyebutkannya, mari kita selesaikan urusan kita hari ini. Menyelesaikan rekening, tanya Liu Zong dengan wajah penuh cemoohan. Hanya denganmu. Delusi, kata Liu Zong. Pada saat ini, seorang pria tua berwajah tegas di belakang Liu Zong berbicara. Kepala keluarga Liu, siapa orang ini? Liu Zong terkekeh. Grandmaster Hao, bocah nakal ini melukai putraku beberapa hari yang lalu. Hari ini, saya berharap Grandmaster Hao akan mengambil tindakan dan melumpuhkan anak ini. Petik 2. Tidak masalah. Anak kecil seperti dia, aku bisa menghajarnya dengan satu tamparan, kata Grandmaster. Setelah berbicara, Grandmaster Hao melompat maju dan muncul di hadapan Zhou Yu. Dia mengangkat kakinya dan menendang Zhou Yu. Zhou Yu bergeser sedikit, menghindari tendangan itu. Gangjin dalam tendangan Grandmaster Hao meledak ke lantai di belakang Zhou Yu. Dalam sekejap, lantai lobi hotel retak dan hancur berkeping-keping. Kau benar-benar menghindari seranganku. Menarik. Petik 2. Mati. Grandmaster Hao lalu meninju. Cahaya dingin melintas di mata Zhou Yu. Kau benar-benar memintanya, gumamnya. Dia mengangkat tangannya dan melancarkan pukulan balasan. Kekuatan geng naga tanpa sadar melonjak maju. Retakan. Lengan Grandmaster Hao patah seketika, dengan tulang menembus kulit. Saat berikutnya, Zhou Yu mengangkat kakinya dan menendang dada Grandmaster Hao. Sambil berteriak, Grandmaster Hao terlempar mundur dan menghantam tangga. Kamu benar-benar seorang master dari alam bawaan, kata Grandmaster Hao dengan tidak percaya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa seseorang semuda Zhou Yu akan memiliki tingkat kultivasi yang begitu mengerikan. Saat itu, dia tiba-tiba teringat pada seseorang.
Zhou Yu. Setelah insiden besar di Istana Yongle pada hari sebelumnya, sebagai seorang master alam bawaan, bagaimana mungkin Grandmaster Hao tidak menyadarinya? Kamu Zhou. Wah. Sebelum Grandmaster Hao bisa menyelesaikan kalimatnya, darah menyembur dari mulutnya, dan matanya dipenuhi warna kematian. Pada saat itulah, dia akhirnya menyadari bahwa serangan Zhou Yu telah menghancurkan hatinya. Dengan ekspresi tidak rela, dia menutup matanya untuk terakhir kalinya. Adegan ini membuat Liu Zong dan putranya benar-benar tercengang. Grandmaster Hao adalah penguasa alam bawaan, dan Zhou Yu baru saja membunuhnya seperti itu. Apa artinya ini? Wajah ayah dan anak Liu langsung pucat pasi. Pada titik ini, Zhou Yu berjalan ke arah mereka berdua. Liu Zong, karena takut, tanpa sadar mundur 2 langkah tetapi segera menenangkan dirinya. Zhou Yu, beraninya kau membunuh di siang bolong, tamatlah kau, geramnya. Zhou Yu menanggapi dengan acuh tak acuh. Benar-benar tidak tahu malu, bukankah kamu yang membiarkan dia menyerang lebih dulu? Memanfaatkan kesempatan itu, Liu Zong mengancam. Apakah kamu punya bukti? Biarkan aku katakan padamu, di dalam batas-batas Wucheng, kata-kata keluarga Liu adalah buktinya. Kataku, kau menyerang lebih dulu, ya sudah. Kamu sudah tamat. Tepat pada saat itu, sebuah suara dingin terdengar. Pernyataan yang berani dari keluarga Liu. Haruskah saya mengundurkan diri dan menyerahkan jabatan saya sebagai wali kota Wucheng kepada Anda? Bab 308 Keluarga Liu memohon ampun. Liu Zong menoleh ke arah sumber suara, dan sesaat kemudian, dia tertegun dan terdiam. Di pintu masuk hotel, sejumlah besar petugas polisi berdatangan. Di tengah berdiri Bao Guoqiang, wali kota Wu, dengan kepala polisi Zhang Chao di sisinya. Di antara mereka ada seorang pria parubaya dengan rambut keperakan dan seorang gadis muda yang luar biasa cantik. Pria ini tak lain adalah Qin Dingbang, pengusaha terkaya di kota provinsi tersebut, ditemani putrinya, Qin Lan. Pada saat yang sama, sekelompok besar orang turun dari lantai atas. LV Fang memimpin mereka. Semua orang berjalan bersama-sama dan kehadiran mereka hampir membuat Liu Zong ketakutan. Wali kota Bao, Anda. Ini benar-benar kebetulan, aku tidak menyangka akan melihat kalian semua di sini. Petik 2. Liu Zong buru-buru menyapa semua orang dengan sopan santun pura-pura. Namun, Bao Guoqiang dan yang lainnya tidak memperdulikan Liu Zong, melainkan cepat menghampiri Zhou Yu dan menjabat tangannya dengan gembira. Zhou, halo, kejadian beberapa hari terakhir ini benar-benar membuatku mengagumimu dari lubuk hatiku. Seperti kata pepatah lama, pahlawan muncul dari masa muda. Zhou, yang layak menyandang gelar pahlawan, atas nama seluruh warga kota Wu, saya mengucapkan terima kasih, dan atas nama keluarga para korban, saya juga mengucapkan terima kasih. Zhou Yu berkata sambil tersenyum. Wali kota Bao, Anda menyanjung saya. Zhou, perkenalkan, ini Tuan Qin Dingbang. Petik 2. Wajah Qin Dingbang juga dipenuhi kegembiraan dan rasa terima kasih. Laner, cepatlah dan ucapkan terima kasih pada Tuan Zhou. Pada saat itu, mata Qin Lan langsung memerah. Dia menatap kosong ke arah Zhou Yu, mengingat momen saat dia menyelamatkannya. 3 hari itu merupakan hari-hari tergelap dalam hidupnya, juga hari-hari yang paling menakutkan dan penuh ketidakberdayaan. Selama hari-hari itu, dia seperti jatuh ke neraka, menyaksikan pemandangan mengerikan yang tak terhitung jumlahnya. Dia tidak dapat membayangkan seperti apa masa depannya nanti. Tepat saat dia diambang keputusasaan dan ketakutan luar biasa, Zhou Yu muncul. Dia bagaikan seorang pangeran di atas kuda putih yang dikirim surga, tiba-tiba di sisinya. Dia menyelamatkannya dari jurang maut. Sekarang, saat dia menatap Zhou Yu, air mata mengalir tak terkendali di wajahnya. Dia bergegas maju dan memeluk Zhou Yu, tubuh halusnya gemetar tak henti-hentinya. Terima kasih. Zhou Yu terkejut. Dia tidak tahu di mana harus meletakkan tangannya untuk sesaat. Jangan menangis. Tidak perlu berterima kasih padaku, aku hanya senang kamu baik-baik saja, itu bukan apa-apa. Petik 2. Tetapi Qin Lan memeluknya lebih erat dan menangis lebih keras. Merasa tidak berdaya, Zhou Yu menoleh ke Qin Dingbang. Qin Dingbang berkata dengan nada meminta maaf. Maafkan saya, Tuan Zhou. Putriku mengalami trauma psikologis, mungkin hanya di sisimu dia merasa aman. Petik 2. Zhou Yu mendesah pelan saat dia memandang Qin Lan dalam pelukannya, mulai mengerti. Dia dengan lembut memeluk dan menenangkannya. Setelah dihibur beberapa kali, Qin Lan akhirnya melonggarkan cengkeramannya. Namun, Qin Lan masih belum pulih sepenuhnya dari mimpi buruknya yang mengerikan, namun tangannya tetap menggenggam Zhou Yu erat-erat, seakan-akan sedang memegang tali penyelamat. Kemudian, Bao Guoqiang mengalihkan pandangannya ke Liu Zong, tatapannya semakin dingin. Liu Zong,
berani sekali kau melakukan tindak kekerasan di siang bolong, tapi berani juga memfitnah Tuan. Zhou, apakah kamu benar-benar berpikir keluarga Liumu bisa berbuat sesuka hati di kota Wu? Wajah Liu Zong berubah sangat jelek saat itu. Dia menyadari bahwa Bao Guoqiang, Qin Dingbang, dan yang lainnya semuanya datang untuk Zhou Yu. Dia tidak mengantisipasi bahwa koneksi Zhou Yu begitu berpengaruh. Ini berarti situasinya sendiri sekarang genting. Liu Zong mengepalkan tangannya, menyadari bahwa ia harus menggunakan nama tetua Jie. Jika tidak, dia tidak akan mampu melewati cobaan hari ini. Liu Zong mendengus dingin. Bao Guoqiang, izinkan aku memberitahumu, keluarga Liu sekarang berada di bawah perlindungan tetua Jie. Cobalah sentuh aku dan lihatlah. Petik 2. Penatua Jie. LV Fang turun dari lantai atas. Dia mendekati Liu Zong. Penatua Jie sendiri tidak dalam posisi untuk melindungi siapapun sekarang, kamu mungkin belum mengetahuinya. Wajah Liu Zong menjadi gelap. Omong kosong. LV Fang tertawa dingin dan berkata, biar aku tunjukkan seseorang padamu. Dengan itu, LV Fang menjentikkan jarinya. Anak buahnya segera membawa Gao Sheng. Melihat kondisi Gao Sheng, Liu Zong benar-benar terkejut. Direktur Gao, apa yang terjadi padamu? LV Fang melambaikan tangannya, dan Gao Sheng diseret pergi. Bahkan Gao Sheng sekarang menjadi tahanan, apakah kamu masih berpikir Penatua Jie bisa menyelamatkanmu? Mendengar itu, kaki Liu Zong tak berdaya dan ia pun terjatuh ke tanah. Direktur LV, kami tidak memiliki dendam dari masa lalu atau pertengkaran baru-baru ini. Tolong biarkan aku pergi kali ini, lagi pula, keluarga kita masih bisa bekerja sama. Saya bersedia menawarkan proyek dan dana kepada Dongfang Group. Petik 2. LV Fang mencibir Liu Zong. Liu Zong, jika kamu tidak menyinggung Zhou Yu, masih ada hal yang perlu dibicarakan. Sekarang, masa depan keluarga Liu bergantung pada pendapat Zhou Yu. Petik 2. Zhou Yu. Mungkinkah semua ini adalah perbuatan Zhou Yu? Dia menatap Zhou Yu dengan wajah penuh teror. Monster macam apa yang telah disinggungnya? Zhou, tolong, saya mohon agar Anda mengabaikan pelanggaran saya. Keluarga Liu bersedia membayar untuk perdamaian. Petik 2. Zhou Yu menanggapi dengan senyum tipis. Karena kamu begitu tulus, aku akan berusaha. Petik 2. Serahkan semua aset keluarga Liu. Bab 309. Orang yang mampu selalu sibuk. Liu Zong tercengang. Mustahil. Ini benar-benar mustahil. Jangan pernah memikirkannya. Zhou Yu terkekeh dingin. Kebetulan sekali, beberapa hari yang lalu, Gao Sheng mengatakan hal yang persis sama kepadamu. Namun, dia sekarang sangat kooperatif. Saya pikir kamu juga akan bekerja sama. Pada saat ini, Bao Guoqiang melirik Zhang Chao. Zhang Chao segera melambaikan tangannya dan memerintahkan anak buahnya untuk maju dan menjatuhkan Liu Zong dan Liu Zixin. Setelah ayah dan anak keluarga Liu dibawa pergi, LV Fang mengundang Zhou Yu, Bao Guoqiang, Qin Dingbang, dan lainnya ke ruang pribadi di lantai atas. Setelah semua orang duduk, LV Fang memberitahu Zhou Yu tentang akuisisi Dongsheng Group, dan karena semua orang yang hadir tahu, LV Fang tidak menyembunyikan apapun. Zhou Yu, situasinya begini, grup Dongsheng terlalu besar, untungnya, Bao Tua bekerja sama sepenuhnya, tetapi sejauh ini, kita baru menyelesaikan sepertiga dari proses akuisisi. Zhou Yu tersenyum dan berkata, tidak masalah, lakukan saja secara perlahan, tidak perlu terburu-buru. Setelah masalah grup Dongsheng selesai, ambil alih juga keluarga Liu. Mendengar ini, LV Fang langsung menunjukkan senyum kecut. Saudara Zhou Yu, kamu benar-benar tidak memperlakukanku sebagai orang luar. Dengan aset sebanyak ini, saya yang mengelola semuanya. Kau akan membuatku bekerja sampai mati. Zhou Yu terkekeh dan berkata, Saudara LV, tugas ini diberikan kepada yang mampu, aku percaya padamu, dan aku rasa wali kota Bao juga percaya padamu. Perkataan Zhou Yu membuat semua orang yang hadir merasa tergugah. Dinamika asli di Wucheng didominasi oleh grup Dongsheng, keluarga Liu, dan orang-orang seperti faksi Jie lama, yang memiliki kendali penuh. Sekarang, Zhou Yu telah menyerahkan semuanya kepada LV Fang. Pertama, Zhou Yu adalah dermawan penyelamat hidup LV Fang, dan keduanya memanggil satu sama lain dengan sebutan saudara. Kedua, LV Fang dan Bao Guoqiang memiliki persahabatan yang erat, jadi dengan LV Fang mengambil alih, Bao Guoqiang tidak akan khawatir dikesampingkan seperti sebelumnya. Ini tidak diragukan lagi adalah solusi yang paling sempurna. Zhou Yu tidak hanya menakutkan karena keterampilan bela dirinya, tetapi juga karena pola pikir strategisnya. Tatapan semua orang terhadap Zhou Yu dipenuhi dengan kekaguman. Ayo, kita minum. Tak lama kemudian, suasana di ruang pribadi itu menjadi hidup.
Pada saat inilah LV Fang menerima telepon dari Wang Honglei. Setelah menyelesaikan panggilan, LV Fang berkata kepada Zhou Yu. Zhou Yu, ada sesuatu yang perlu kubicarakan denganmu. Silakan, saudara LV, kata Zhou Yu. Begini, perusahaan ipar saya sudah lama bekerja sama dengan Dongsheng Group, dan belum lama ini mereka baru saja mentransfer 3 miliar ke Dongsheng Group. Namun, karena sekarang saya sedang dalam proses pengambilalihan aset Dongsheng Group, saya menghentikan semua proyek tersebut. Karena proyeknya terhenti, perusahaannya tidak bisa melanjutkan operasinya. Saya sedang mempertimbangkan untuk menarik dana ini untuknya terlebih dahulu, tapi jumlahnya cukup besar, jadi saya perlu membicarakannya dengan Anda terlebih dahulu. Zhou Yu tertawa dan menjawab. Saudara LV, untuk hal-hal seperti ini, kamu tidak perlu berkonsultasi denganku, tangani saja sendiri. Bagaimanapun, kamu yang bertanggung jawab atas masalah ini, dan aku percaya padamu. Petik 2. LV Fang menjawab dengan senyum masam. Kepercayaanmu ini hanya menambah tekanan dalam diriku. Saya berpikir untuk pensiun dalam beberapa tahun, tetapi sekarang tampaknya pensiun sudah tidak mungkin lagi. Petik 2. Hahaha. Semua orang menertawakan ucapannya. LV Fang kemudian berkata, ada satu hal lagi, kebetulan keluarga kakak iparku juga datang, apa ada yang berkenan menerima beberapa pasang sumpit tambahan? Zhou Yu, Bao Guoqiang, dan yang lainnya jelas tidak keberatan. Tak lama kemudian, keluarga Wang Honglei tiba. Qiao Wenjuan awalnya memasuki ruangan dengan senyum di wajahnya, tetapi betapa terkejutnya dia melihat Zhou Yu. Wajah Qiao Wenjuan menjadi gelap. Apa yang kamu lakukan di sini? Pertanyaannya membuat semua orang lengah. Wang Honglei tidak mengenali Zhou Yu, tetapi melihat ekspresi istrinya berubah begitu masam, dia dengan cepat bertanya. Wenjuan, ada apa? Apakah kamu mengenalnya? Qiao Wenjuan berbicara dengan kesal. Ini anak nakal yang kuceritakan di telepon, yang mencoba menipu putri kita. Dia hanya seorang penjaga keamanan. Saya tidak tahu apa yang salah dengan Wen Hui, bersikeras memperkenalkannya kepada Xinyu. Sekarang, lihatlah, putri kesayanganmu mulai menyukainya. Petik 2. Jika aku tahu dia ada di sini, aku tidak akan datang. Berbalik, Qiao Wenjuan menarik Wang Xinyu dan mulai pergi. Wang Honglei tercengang. Dia melirik Zhou Yu dan kemudian mengalihkan pandangannya ke samping. Saat berikutnya, dia benar-benar terkejut. Dia belum menyelesaikan kalimatnya sebelum matanya tertuju pada Qin Dingbang. Wali Kota Bao, Tuan. Qin, kalian berdua. Kamu di sini juga. Mereka adalah tokoh-tokoh terkemuka. Pada hari biasa, bagi seseorang seperti Wang Honglei, bertemu mereka akan sama sulitnya dengan naik ke surga. Namun, disinilah mereka, semuanya berada di ruang pribadi. Saat itulah LV Fang dengan cepat berbisik. Kakak ipar, ada apa dengan kakak perempuan? Wang Honglei bingung. Entahlah, sepertinya Wen Hui ingin mengenalkan Xinyu pada pemuda itu, tapi Wen Juan tidak setuju. Sekarang kedua saudara perempuan itu berselisih paham tentang hal itu. Petik 2. Ekspresi LV Fang berubah. Kakak ipar, kamu sudah gila. Pemuda yang kamu bicarakan itu, dia Zhou Yu. Wali Kota Bao dan Tuan Qin, mereka di sini untuknya. Petik 2. Apa? Wang Honglei tertegun. Juga, aku akan memberitahumu sebuah rahasia, Gao Sheng dari grup Dongsheng telah ditundukkan oleh Zhou Yu. Saat ini, saya diam-diam mengelola pengambilalihan aset grup Dongsheng untuk Zhou Yu. Keberhasilan masalah Anda bergantung pada persetujuannya. Petik 2. Setelah mendengar ini, Wang Honglei tercengang. Bab 310 Wanita Bodoh. Mata Wang Honglei dipenuhi amarah saat dia menyadari apa yang baru saja terjadi. Wanita bodoh ini. Dengan penuh amarah, dia bergegas menghampiri, menangkap Qiao Wenjuan, dan mengangkat tangannya, siap menamparkan wajahnya. Namun LV Fang yang cerdas dan cepat, campur tangan tepat pada waktunya. Ada tamu-tamu penting yang duduk di dalam ruang pribadi, dan kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di luar akan menjadi hal yang sangat memalukan. Kakak ipar, kita selesaikan saja masalah ini di rumah, usulnya. Wang Honglei tersadar. Dia mengangguk cepat, lalu melotot tajam ke arah Qiao Wenjuan. Dasar bodoh, masuklah dan duduklah dengan tenang di dalam, jangan bicara sepatah kata pun. Jika kamu membuatku malu hari ini, kamu harus mempertanggungjawabkannya padaku. Petik 2. Qiao Wenjuan ketakutan dengan ancaman Wang Honglei. Ada apa? Tahukah kamu seberapa besar masalah yang dipecahkan Zhou Yu bagi keluarga kita? Tanpa dia, kami akan menjadi tunawisma di jalanan. Petik 2. Dan kamu masih menyombongkannya. Apa? Qiao Wenjuan tampak sangat bingung. Bukankah dia hanya seorang penjaga keamanan?
Wang Honglei melotot marah pada Qiao Wenjuan lalu menarik mereka berdua ke ruang pribadi. Sebagai mediator, sudah sewajarnya LV Fang yang melakukan perkenalan. Setelah mendengar perkenalan LV Fang, Qiao Wenjuan tercengang. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dua tokoh berpengaruh seperti itu duduk di ruangan itu. Seketika, dia berperilaku baik. Dia duduk bersama Wang Xinyu di sisinya, bahkan tidak berani bernapas terlalu keras. Yang lain tidak memikirkan kejadian sebelumnya, dan setelah duduk, mereka meneruskan minum dan mengobrol. Qiao Wenjuan, yang pernah menyaksikan pemandangan megah sebelumnya, segera menyadari sesuatu. Saat berbicara dengan Zhou Yu, Bao Guoqiang, Qin Dingbang, dan LV Fang semuanya menunjukkan rasa hormat yang besar. Terlebih lagi, seluruh ruangan pribadi itu berpusat pada Zhou Yu. Sekali lagi, Qiao Wenjuan tercengang. Pada saat ini, Qin Dingbang tiba-tiba angkat bicara. Zhou, ada sesuatu yang ingin saya minta agar Anda setujui. Petik 2. Zhou Yu menjawab sambil tersenyum. Kalian semua lebih tua dariku, jadi tidak perlu formalitas seperti itu. Panggil saja aku Zhou Yu. Petik 2. Qin Dingbang tentu tidak akan melewatkan kesempatan untuk membina hubungan yang lebih dekat. Baiklah kalau begitu, saya tidak akan berdiri dalam upacara. Zhou Yu, begini, sejak dia meninggalkan tempat itu, putriku terus-menerus mengalami mimpi buruk yang parah, terutama di malam hari ketika mimpi buruknya terus-menerus. Tapi, selama waktu singkat yang dia habiskan bersamamu tadi, aku melihat semangatnya tampak jauh lebih tinggi. Saya ingin tahu apakah putri saya bisa menghabiskan waktu bersama Anda, kalau Anda tidak keberatan. Kata-katanya mengejutkan Bao Guoqiang dan LV Fang. Mereka berdua adalah pemain berpengalaman dalam permainan itu. Keduanya segera memahami bahwa niat Qin Dingbang tidak sesederhana itu. Tentu saja, menangani masalah psikologis Qin Lan merupakan hal yang paling penting. Namun di luar itu, tampaknya Qin Dingbang kemungkinan lebih tertarik memasangkan Qin Lan dengan Zhou Yu. Memang, layaknya orang terkaya di provinsi itu, visinya tajam dan tegas. Jika seseorang yang menjanjikan seperti Zhou Yu menjadi menantunya, prospek masa depan keluarga Qin akan sulit dibayangkan. Baik Bao Guoqiang maupun LV Fang tersenyum, menunggu dalam diam untuk melihat bagaimana Zhou Yu akan menanggapi, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Penyesalan tampak jelas di wajah Qiao Wenjuan. Sekarang, dia menyadari Zhou Yu jauh lebih tangguh dari yang dia duga sebelumnya. Bahkan orang terkaya di provinsi itu berusaha untuk memenangkan hatinya. Sayang sekali dia telah memperlakukan Zhou Yu dengan buruk sebelumnya, sehingga kehilangan kesempatan besar. Sekarang, meskipun dia ingin berbicara dengan Zhou Yu, dia tidak berhak melakukannya di ruangan pribadi ini. Di sampingnya, raut wajah Wang Xinyu berubah kosong. Sesekali dia melirik Qin Lan. Gadis ini, yang lebih cantik dan berstatus lebih tinggi darinya, duduk tepat di sebelah Zhou Yu, memeluknya erat. Keduanya tampak serasi. Entah mengapa, hati Wang Xinyu dipenuhi perasaan campur aduk. Di seluruh ruang pribadi, hanya Zhou Yu yang tampak benar-benar bingung. Tidak pantas, bukan? Bagaimana kalau malam hari? Zhou Yu, dengan alis berkerut, menyuarakan kekhawatirannya. Bao Guoqiang, LV Fang, dan yang lainnya hampir tertawa. Zhou Yu mungkin sangat mahir secara mental dan bela diri, tetapi keterampilannya dalam berurusan dengan wanita sangat kurang. Qin Dingbang terkekeh. Biarkan Lan tinggal bersamamu di malam hari, dan tolong jaga dia baik-baik. Mendengar ini, Qin Lan tersipu, menunduk malu, tetapi tidak keberatan. Jelas, dia diam-diam menyetujuinya. Zhou Yu membuka mulutnya, tidak yakin apa yang harus dikatakan. Dia bisa melihat bahwa Qin Lan memang memiliki masalah kesehatan mental. Dia merasa sulit untuk menolaknya. Baiklah kalau begitu. Mendengar persetujuan Zhou Yu, Qin Dingbang tidak dapat menyembunyikan kegembiraannya. Dia bersulang gelas dengan Zhou Yu beberapa kali lagi. Semua orang menikmati hidangan itu, kecuali keluarga Wang Honglei yang merasa seperti sedang duduk dalam posisi tegang. Meskipun Wang Honglei ikut minum, dia tidak berani berbicara banyak, karena takut salah bicara. Adapun Qiao Wenjuan, dia tidak berhak berbicara, apalagi berbincang dengan Zhou Yu. Qiao Wenjuan ingin Wang Xinyu memulai percakapan dengan Zhou Yu. Tetapi bahkan setelah menyenggol Wang Xinyu di bawah meja beberapa kali, dia tetap seolah tak tersentuh, diam, dan tidak responsif. Melihat putrinya seperti ini, Qiao Wenjuan merasa marah, tetapi lebih dari itu, menyesal. Setelah makan malam, semua orang bangun untuk pergi. Qin Dingbang tidak hanya mengatur agar putrinya tinggal bersama Zhou Yu, tetapi ia juga menyediakan mobil dan sopir. Ini nyaman dan menyelamatkan Zhou Yu dari kerepotan mencari taksi. Villa Limeng. Melihat Zhou Yu membawa pulang wanita cantik lainnya, Sui Tianyu menatapnya dengan rasa kesal yang semakin besar.
Cowok itu baru saja pergi sebentar dan sudah berhubungan dengan wanita cantik lainnya. Namun, setelah Zhou Yu selesai memperkenalkannya, Sui Tianyu tidak lagi memendam pikiran seperti itu. Dia memegang tangan Qin Lan dengan penuh simpati. Setelah mengobrol sebentar, mereka masing-masing pergi beristirahat. Qin Lan mengikuti Zhou Yu ke kamarnya. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.